Saksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gema Tanjung. Saat ini visual yang Anda saksikan adalah jelang PDI Perjuangan mengumumkan siapa nama calon dari gubernur dan calon wakil gubernur untuk kawasan DKI Jakarta. Sebelumnya diinformasikan bahwa hari ini Anies Baswedan akan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan sejak tadi pagi sudah bersiap menggunakan tenun berwarna merah. Sebelum berangkat ke kantor DPP PDI Perjuangan, Anies terlebih dahulu menyambangi kediaman ibunya di kawasan Jakarta sebelum berangkat ke markas PDI Perjuangan. Anies Baswedan juga sebelumnya pada hari Sabtu kemarin ditemani dengan Tom Lembong bertemu dengan sejumlah kader PDI Perjuangan dan disambut langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam dan ketika konferensi pers di depan awak media, Anies belum memberi jawaban apakah dirinya ditawari untuk masuk ke dalam partai dan apakah ia akan diusung oleh Partai PDI Perjuangan untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Yunia Harsari, langsung dari DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selamat siang, Ayu. Apa agenda dari PDI Perjuangan hari ini? Apakah benar nantinya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, selamat siang Gema dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di ruangan yang nanti akan digunakan oleh PDI Perjuangan untuk memberikan pengumuman terkait dengan siapa yang akan mendapatkan tiket untuk menjadi bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada 2024 mendatang. Memang yang hingga saat ini ditunggu-tunggu oleh publik ini adalah siapa yang nanti akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta. Nah, apakah memang nantinya kandidat ini akan langsung diumumkan hari ini atau masih akan menanti gelombang-gelombang berikutnya? Ada cerita menarik yang bisa saya gambarkan di sini bagaimana kemudian dinamika informasi ini memang cukup dinamis begitu ya sejak pagi hari tadi. Kami mencoba untuk mengkonfirmasi terutama untuk pengumuman Pilkada Jakarta 2024 kepada sejumlah pihak dari PDI Perjuangan. Setidaknya kepada 3 ketua DPP PDIP, yakni ada Ahmad Basarah, lalu kemudian Jarod Saiful Hidayat dan juga Basuki Cahayapurnama. Ahmad Basarah yang kami konfirmasi, Jarod Saiful Hidayat dan Basuki Cahayapurnama yang kami konfirmasi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat memang memberikan respon yang cukup berbeda. Kalau Ahmad Basarah dan juga Jarod Saiful Hidayat memang menyatakan masih akan menunggu bagaimana keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan meminta awak media untuk menunggu pengumuman yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Sementara untuk Ketua DPP PDIP lainnya, ini Basuki Cahayapurnama memang menyatakan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi bahwa partainya belum akan mengumumkan calon gubernur untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada hari ini. Memang ada sejumlah daerah yang akan diumumkan untuk gubernur dan wakil gubernur begitu ya, calonnya nanti akan siapa saja yang dicalonkan begitu oleh PDI Perjuangan yang terjadwal itu adalah untuk Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan daerah-daerah lain tanpa Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada pagi hari tadi. Namun memang kami di saat yang sama mendapatkan informasi juga bahwa mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini memang hari ini akan mengunjungi DPP PDIP tempat kami melaporkan saat ini, dan kedatangan Anies ini disebut-sebut bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk kemudian nanti akan dicalonkan begitu sebagai Bacagub Jakarta yang akan diusung oleh PDIP pada Pilkada November mendatang begitu. Nah, tapi semakin siang Gema dan juga pemirsa memang ada dinamika informasi yang kami tangkap di sini di mana semakin siang informasi tersebut semakin menguat di mana kemudian beredar ada foto dari
mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang terlihat sudah menggunakan batik begitu ya berwarna merah, sudah sungkem bersama dengan ibundanya sebelum kemudian berangkat dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju ke DPP PDIP yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kemudian ada Ketua DPP PDIP lainnya yang menyatakan, yakni Said Abdullah yang memang menyatakan bahwa ia benar akan ada pengumuman Bacagub Jakarta yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan pada hari ini. Ya, Yunia, kita tahan sebentar. Dari visual yang kami saksikan ini terlihat ada politikus dari Partai Golkar, Airin Rahmidiani, yang kemarin juga diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di kontestasi Pilkada Banten ya, Yunia. Apakah memang selain Airin juga yang ada di sana, apakah ada beberapa nama-nama juga yang memang sudah diusung PDI Perjuangan untuk Pilkada di tahun ini? Ya, memang Airin Rahmidiani ini baru saja tiba sekitar 10 menit yang lalu ke dalam ruangan. Kedatangannya memang disambut riuh karena memang ini belakangan isunya menguat bahwa Airin ini akan maju ke Pilgub Banten tanpa usungan dari partai yang menaunginya, yakni Partai Golkar. Nah, memang kedatangan Airin ini menjadi pusat perhatian begitu sembari menanti seluruh kader-kader dari PDI Perjuangan dan juga petinggi, tentunya juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini hadir di lantai 5 di gedung DPP PDI Perjuangan begitu. Nah, selain dari Airin, kami memang melihat belum banyak ada petinggi-petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang sudah tiba di ruangan. Salah satunya yang tadi kami pantau ada mantan Wali Kota Semarang, ada Hendra Prihardi yang sudah masuk ke dalam ruangan, lalu kemudian ada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, lalu juga kemudian ada politikus senior PDIP yang juga sekaligus ini mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini juga sudah terpantau hadir ke dalam ruangan pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, yang menarik juga Gema dan pemirsa, biasanya PDIP ini mengumumkan acaranya ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sekarang ini sudah berlangsung atau sudah berlanjut, ini hampir 10 menit ya, tapi kami di sini masih mencoba untuk menerka-nerka pukul berapa nantinya acara akan dimulai dan apakah nanti betul salah satunya ini memang ditunggu-tunggu oleh publik, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan juga hadir untuk dideklarasikan pada siang hari ini. Dan yang terkuat ini infonya yang menguat di kami, di awak media yang berada di lapangan, Anies ini akan diusung bersama dengan politikus PDIP Rano Karno begitu. Nah, kita akan saksikan bersama nanti apakah betul-betul kemudian Anies akan hadir di ruangan pengumuman bakal calon kepala daerah PDI Perjuangan, dan kita nanti saksikan bersama apakah kemudian Anies Baswedan akan menggunakan batik berwarna merah sesuai dengan foto yang beredar dan ditangkap oleh awak media sejak pagi hari tadi. Jika memang benar nantinya kita lihat bahwa Anies Baswedan ini menggunakan batik begitu ya berwarna merah, berarti memang foto yang tersebar dan meminta seakan tengah meminta restu begitu kepada ibundanya sebelum berangkat dari kawasan Lebak Bulus menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berarti memang di hari yang sama atau hari ini pada saat setelah bertolak dari kediaman di kawasan Lebak Bulus langsung menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, karena sekali lagi yang disampaikan oleh para kader ini adalah semuanya masih akan menunggu seperti apa keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, karena memang untuk penunjukan dari presiden, wakil presiden, calon presiden maksud kami, dan calon wakil presiden termasuk juga calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan semuanya harus melalui pembahasan yang ada di DPP PDIP dan tentunya mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Cuma. Iya, Yunia, ada informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan katanya sudah dikabarkan tiba di kantor DPP PDI Perjuangan pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat melalui pintu belakang. Apakah di awak-awak media sendiri sudah ada informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan sudah tiba di gedung DPP? Ya, kami memang saat ini masih terus mencari informasi apakah sebetulnya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini betul-betul sudah berada di gedung DPP PDI Perjuangan sesuai dengan informasi yang kami peroleh dan semakin menguat di siang hari ini dan juga pemirsa. Namun kami tadi memang diarahkan untuk mengambil gambar dari depan
gedung DPP PDI Perjuangan begitu. Kami memang mengetahui ada pintu samping begitu ya yang memang bisa juga menjadi salah satu akses untuk masuk ke gedung DPP PDIP. Namun kami tadi memang diarahkan untuk berjaga dan mengambil gambar lalu lalang mobil keluar masuk itu di depan gedung DPP PDI Perjuangan. Jadi memang kami di sini memang cukup terbatas ya, tidak bisa menangkap seperti itu Anies Baswedan pukul berapa tibanya, jika memang benar di DPP PDIP menggunakan mobil apa, lalu kemudian apakah memang benar menggunakan baju batik berwarna merah sesuai dengan tuan rumah PDI Perjuangan memang identik sekali dengan warna merah. Kami memang belum bisa memastikan apakah mobil yang membawa Anies Baswedan ini memang sudah masuk ke gedung DPP PDI Perjuangan. Namun kami memantau tadi memang kalau dari Ketua Umum PDIP sendiri Megawati Soekarno Putri ini tadi hadir merapat ke gedung DPP PDIP sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kalau memang benar informasi yang tadi disampaikan oleh Anda Gemma, berarti memang Anies Baswedan hadir di pukul 11.50, itu artinya memang hadirnya setelah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke gedung DPP PDI Perjuangan. Kami masih terus menggali informasi di mana posisi dari Anies Baswedan saat ini, dan nanti akan kami terus update kepada Anda Gemma dan juga pemirsa. Iya, Yunia, ada informasi juga memang jika nantinya Anies Baswedan dicalonkan oleh PDI Perjuangan menjadi calon gubernur, maka calon wakil gubernurnya ini diberi syarat dari PDI Perjuangan. Muncullah nama Rano Karno. Apakah Rano Karno ini juga sudah ada di lokasi, Yunia? Iya, hingga saat ini Rano Karno memang masih menjadi satu tokoh yang ditunggu-tunggu oleh para awak media yang sudah bersiaga sejak tadi pagi, bahkan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain menanti kedatangan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kami juga terus menunggu seperti apa kedatangan dari salah satu politisi PDIP yang disebut-sebut ini akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta jika memang benar akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan, yakni Rano Karno. Tapi memang sekali lagi kedua tokoh ini yang disebut-sebut akan dikawinkan begitu ya untuk Pilkada Jakarta 2024 masih belum terpantau oleh para awak media. Tadi kami memang memantau hanya di depan gedung atau pintu utama masuk ke gedung DPP PDIP. Lalu kemudian kami diarahkan ke holding room sebentar, hanya sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami diarahkan ke lantai 5 di gedung PDIP yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kami di sini masih terus memantau karena seharusnya sebentar lagi ini tinggi dari DPP PDIP akan merapat melalui lift yang berada di lantai 5, begitu pula dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gemma. Ya, Yuni, juga tadi Anda katakan bahwa memang sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan juga sudah tiba di sana ya, seperti ada Ahmad Basara, Jarot, dan juga Basuki Cahayapurnama. Nah, dari ketiga yang Anda temui tadi, apakah mereka juga memberikan sedikit informasi juga mengenai agenda hari ini? Ya, bisa saya gambarkan sekarang yang baru saja melewati lift dan mulai masuk ke dalam ruangan ini adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lalu kemudian ada Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang sekarang sudah dinobatkan sebagai kader dari PDI Perjuangan, ini sudah memasuki ruangan. Ini menjadi tanda-tanda kuat bahwa sebentar lagi ini akan dimulai pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk maju ke Pilkada 2024. Kalau tadi kami berbincang, memang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yang bisa memberikan informasi secara lebih jauh dan cukup lengkap begitu, ini adalah Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dia menyatakan bahwa memang PDIP ini sebetulnya masih punya waktu sampai 29 Agustus 2024 untuk kemudian mencalonkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP. Baik, Yunia, mohon maaf harus saya potong terlebih dahulu. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini di sana.
Oke, kita akan kembali ke rekan kami Yunia Harsari. Yunia, apakah masih tersambung bersama kami di studio? Ya, Gemma. Iya, Yunia, seperti apa kondisi terkini setelah datangnya Andika Perkasa ke lokasi? Apakah sudah ada pembicaraan lagi mengenai agenda hari ini? Iya, hingga saat ini kami masih menanti terus karena memang yang utama ini tentunya indikasi agar acara ini dimulai adalah kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi memang hingga saat ini Megawati sendiri belum hadir ke lantai 5 DPP PDI Perjuangan, tapi kami sudah memantau tadi Megawati sudah merapat ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Ini kami sedang memantau bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini keluar lagi dari ruangan ya dan menunggu di depan lift di lantai 5 gedung PDI Perjuangan yang sepertinya ini tengah menanti kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk kemudian diantarkan bersama masuk ke dalam ruangan konferensi pers yang ada di lantai 5 gedung DPP PDI Perjuangan. Oke, baik Yunia, kita akan kembali ke Anda lagi, tapi kita akan berdialog terlebih dahulu bersama pengamat politik, ada Yunarto Wijaya. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang. Iya, Mas Toto, ini bagaimana Anda melihatnya? Ada agenda PDI Perjuangan hari ini, apakah memang ada kabar yang benar PDI Perjuangan akan mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun ini? Iya, isu yang menguatkan seperti itu. Dimulai dari peristiwa 2 hari lalu datangnya Anies Baswedan ke kantor DPD DKI. Saya pikir itu simbol kuat ya, bahwa komunikasi sudah terjalin dengan baik. Bahkan sebelumnya, kalau kita ingat sekitar sebulan atau 2 bulan lalu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPC, setahu saya memang menyalonkan Anies Baswedan. Tetapi kita tahu juga kemarin ada problem dari sisi jumlah kursi yang tidak cukup kalau PDI Perjuangan sendirian, mengingat 12 parpol sudah bersatu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kemudian putusan MK membuat hambatan itu tidak menjadi masalah lagi. Jadi memang kalau dilihat dari sebuah timeline cerita, sepertinya menguat kepada Anies Baswedan. Walaupun menurut saya belum tentu kita akan melihat itu diputuskan hari ini. Dan bukan tidak mungkin kejutan-kejutan di masa interim time itu masih bisa terjadi ya. Mengingat memang tetap ada beberapa hal yang menurut saya harus diselesaikan dalam konteks konsolidasi internal, mengingat mungkin ada beberapa kader PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan yang belum satu suara, dan itu disebabkan memang harus diakui bahwa basis massa dari Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan kan sebetulnya secara historis berbeda, bahkan mereka berhadapan-hadapan di 2017. Ada yang mengatakan ini air dan minyak. Nah, itu yang menurut saya andai kata pun keputusan akan mengusung Anies Baswedan tetap harus menjadi sebuah PR besar, bahwa baik PDI Perjuangan ataupun Anies harus menjelaskan, merasionalisasikan kepada masing-masing basis pemilihnya bahwa ini adalah pilihan terbaik, bukan sebuah kawin paksa demi kebutuhan elektoral. Walaupun memang kalau ditanya peluang paling mungkin buat PDI Perjuangan memenangkan Pilkada DKI adalah dengan mengusung Anies Baswedan. Iya, Mas Toto, kalau dari analisa Anda kan tadi mengatakan mungkin belum hari ini diputuskannya dari PDI Perjuangan untuk mengusung nama-nama pilkada di DKI Jakarta ya. Nah, kira-kira mengapa belum bisa diputuskan secara cepat? Apakah memang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini akan masih memberikan sejumlah syarat kepada Anies Baswedan ketika nantinya akan diusung di Pilkada Jakarta? Iya, bisa jadi Anies yang memberikan syarat, bisa juga Ibu Mega yang memberikan syarat. Artinya kan kalau berbicara mengenai syarat, kita tidak tahu apakah misalnya terkait dengan masuknya Anies ke PDI Perjuangan sebagai kader, karena pengalaman memperlihatkan Anies walaupun dulu dekat dengan SBY, Anies dekat juga dengan Jokowi, Anies dekat juga dengan Surya Paloh, tapi dia tidak kemudian masuk di Demokrat kah, lalu kemudian tidak masuk juga di Nasdem, dianggap dekat dengan PKS juga iya dan tidak pernah menjadi kader PKS. Jadi kita tidak tahu apakah PDI Perjuangan juga mencantumkan syarat itu, tapi saya sepakat bahwa ketika diputuskan, alangkah baiknya sebenarnya konsolidasi internal PDI Perjuangan, konsolidasi di internal basis pemilih Mas Anies juga harusnya selesai terlebih dahulu. Dan sebetulnya kan masih ada waktu 4 hari ya sampai menjelang batas akhir masa pendaftaran. Bahkan kalau saya menyarankan untuk menjadi sebuah efek kejut,
semua mata memandang seluruh Indonesia terkait dengan keputusan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan, lebih baik itu diputuskan dan diumumkan ke publik di hari-hari terakhir, tanggal 29. Kalau terlalu cepat menurut saya malah anti klimaks. Kenapa tidak dibiarkan panggung ini menjadi panggung buat kedua sosok tersebut, baik buat PDI ataupun buat Anies. Itu hanya sebuah terkaan ya, bahwa kemudian di tengah pemberitaan sudah pasti akan diumumkan hari ini, menurut saya masih ada peluang bahwa ini dipending terlebih dahulu, menunggu saat yang lebih tepat. Salah satu alasannya adalah konsolidasi bagi keduanya terhadap basis masanya masing-masing. Iya, Mas Toto, kalau kita berkaca mungkin 10 tahun lalu ya kan PDI Perjuangan juga mendukung Joko Widodo, tetapi harus dijadikan kader terlebih dahulu di partainya, baru didukung, memberikan dukungan untuk menjadi presiden. Nah, kalau di pilkada seperti ini, apakah nantinya PDI Perjuangan juga akan memberikan syarat kepada Anies harus menjadi kader terlebih dahulu, baru akan diberikan dukungan? Salah Mbak, itu datanya salah, hati-hati. Pak Joko Widodo itu sudah menjadi kader PDI Perjuangan 2005 ketika menjadi calon wali kota Solo, bukan ketika maju di 2014 sebagai capres. Pada saat dia gubernur pun sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta, karena apabila kemarin melihat statement dari Ahmad Basarah yang setahu saya di pemberitaan disebutkan mewakili PDI Perjuangan membangun komunikasi dengan Anies Baswedan, ada kalimat yang diungkapkan oleh Ahmad Basarah bahwa yang menjadi kader juga tidak jaminan, bisa saja berkhianat, seperti contoh dari Joko Widodo misalnya. Jadi saya sih melihat belum tentu ini menjadi prasyarat ya, karena kalau kemudian Anies menjadi anggota PDI Perjuangan, pertama mungkin dianggap bisa membuat Anies sulit untuk kemudian tetap membawa gerbongnya, yang notabene banyak berseberangan juga dengan PDI Perjuangan. Dan itu bisa juga malah mengikat PDI Perjuangan kalau Anies menjadi kader di 2029, sementara kita tahu bahwa ada kader lain termasuk anaknya Ibu Mega, Mbak Puan dalam hal ini, yang mungkin masih memiliki ambisi di 2029. Jadi saya melihat dalam konteks logika seperti itu, belum tentu baik PDI Perjuangan ataupun Anies akan mengambil titik temu menjadi kader. Tetapi ada sebuah perjanjian politik terkait dengan kesepakatan dengan garis ideologi partai, platform, menurut saya itu hal yang selalu dilakukan oleh semua partai juga. Dan mungkin prasyarat yang harus minimal dipenuhi oleh Anies adalah wakilnya tentu saja harus dari kader PDI Perjuangan. Oke, nah wakil dari PDI Perjuangan, kan nama yang menguat ini Rano Karno ya, Mas Toto. Kira-kira cocok nggak kalau nantinya akan disandingkan dengan Anies Baswedan untuk di Jakarta? Ada dua nama yang menguat kalau kita lihat dalam seminggu terakhir. Sebelumnya yang sempat menguat adalah Mas Hendy, mantan wali kota Semarang. Lalu kemudian dalam 2 hari terakhir menguatnya isu Anies akan diusung oleh PDI Perjuangan, nama Rano Karno malah menguat. Bahkan singkatan-singkatan seperti akar gitu ya sudah muncul. Kalau ditanya di antara dua nama itu memang lebih akan memberikan insentif elektoral Rano Karno. Kenapa? Rano Karno kita tahu memiliki tingkat popularitas tidak kalah dengan para politisi di level nasional. Dan dalam konteks popularitas ini kan dia adalah sosok yang dikenal sebagai dul, yang memang memiliki image secara budaya, sosiologis sebagai simbol dari kalangan Betawi, masyarakat Jakarta. Itu lintas batas dari segmen agama, lintas batas etnis, lalu kemudian juga secara status sosial. Menurut saya Rano Karno akan sangat memiliki peluang memberikan insentif elektoral, terutama di kalangan bawah. Oke, Mas Toto, kita akan jeda terlebih dahulu karena ini informasi dari lapangan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memasuki ruangan. Pemirsa, visual yang Anda saksikan ini merupakan suasana terkini dari kantor DPP PDI Perjuangan, di mana hari ini rencananya agendanya adalah PDI Perjuangan akan mengumumkan nama-nama dari
Pilkada DKI Jakarta, tepatnya nama calon gubernur dan wakil gubernur. Sebelumnya dikatakan bahwa hari ini akan ada nama Anies Baswedan yang datang juga ke kantor DPP PDI Perjuangan, namun belum dapat dikonfirmasi oleh pihak dari kader PDI Perjuangan apakah memang nama Anies Baswedan ini akan masuk ke dalam bursa nama calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Karena sebelumnya sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan bahwa masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada hari Sabtu kemarin, Anies Baswedan juga sudah singgah ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, ditemani oleh Tom Lembong untuk berdiskusi lebih lanjut pada hari Sabtu kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kantor DPP PDI Perjuangan, kita akan kembali terhubung bersama rekan jurnalis Metro TV Yunia Harsari. Selamat siang Yunia. Iya, Yunia, apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah akan memasuki ruangan? Oke, pemirsa, sambil menunggu komunikasi kami terjalin kembali bersama rekan jurnalis Yunia Harsari di lokasi. Pada hari Sabtu kemarin, Anies Baswedan disambut di kantor DPD bersama dengan Adi Wijaya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan, di mana dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Anies mengatakan masa depan dirinya bersama PDI Perjuangan cerah dan berdiskusi juga mengenai pilkada. Namun Anies tidak mengatakan lebih jelas begitu ya, apakah memang Anies Baswedan ini sudah ditawarkan untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta atau bahkan ditawarkan untuk bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Dalam pertemuan pada hari Sabtu kemarin, cuma dikatakan bahwa hubungan antara Anies Baswedan bersama dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta baik dan tetap akan menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan sebelumnya pemirsa, kami juga berdialog bersama dengan pengamat politik Yunarto Wijaya yang mengatakan bahwa memang hari ini menguat isu Anies Baswedan akan datang ke PDI Perjuangan dan akan diusung dengan nama calon gubernur DKI Jakarta. Namun dikatakan bahwa mungkin ada kemungkinan PDI Perjuangan tidak akan mengumumkan secara langsung nama-nama yang akan diusung khususnya untuk Pilkada DKI Jakarta. Mas Toto mengatakan bahwa ada kemungkinan PDI Perjuangan masih akan berdiskusi kembali bersama dengan kader-kadernya secara internal untuk menguatkan pilihan apakah nama Anies Baswedan akan masuk ke dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan pemirsa, kami akan kembali juga dengan informasi lain untuk Anda dari pertemuan di DPP PDI Perjuangan. Tetap bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.